Streaming short series RCTI Plus gratis. Alasannya karena emang by the way kan kalau setiap hari Minggu kan tutup ya. Jadi ya mungkin ya next time aja lah kita ke sana lumayan main, ngopi-ngopi di sana, gue bikinin burger. Nah, ini gimana sih ceritanya Lisa bisa tahu kafe lu dan lu bisa bertemu sama Lisa di sini? Jadi waktu itu gue lagi bikin bikin burger gitu, terus dia datang lah nih. Tiba-tiba datang gitu, ya agak sedikit mabok sih gue. Mau gue bilang ya gue duga mau mabok. Terus dia langsung nanya sama gue, cowok lu siapa? Nah, nama gue Ino. Emang gak mau kenalan nama lu siapa? Dikasih tahu itu akhirnya Lisa. Udah kalau mau lu tunggu aja, gue lagi bikin burger itu hari, gue bilang gitu. Terus ya udah dia akhirnya nunggu di balkon tuh di depan gitu. Lanjut dari situ ya kita intens deh tuh tukar-tukaran WA gitu-gitu. Itu Lisa datang sendirian atau bersama teman-temannya? Datang sendirian. Oke, jadi ketika melihat lu yang lagi sibuk bekerja, dia nyamperin dan dia minta kenalan? Iya. Dia nyamperin gua. Gitu. Oke, setelah itu kalian dua ketemulah di situ. Itu untuk pertama kalinya? Itu untuk pertama kalinya. Terus nggak lama ya dia datang ke gua gitu. Oke, artinya sebelum itu Lisa belum tahu ya background lu? Belum. Dan dia juga nggak tahu kalau lu salah satu orang yang pemilik kafe itu? Iya, belum tahu. Oke, Lino, kalau boleh tahu nih dari background lu dulu nih, mungkin seperti apa sih boleh lu ceritain? Gua dulu tuh, sebelum jadi kru gua 10 tahun nge-DJ gitu, melalang buana lah di dunia malam gitu. Gua DJ, disc jockey selama 10 tahun, habis itu ya gua bosen. Dalam artian ya udah capek aja sih jadi DJ gitu. Akhirnya gue bukalah kafe ini gitu loh. Bukalah by the way gitu loh. 10 tahun DJ itu mungkinkah bahwa pernah terlihat oleh Lisa mungkin terus dicari tahu terus gak tahu ya mungkin ya. Tapi karena ya gue yang biasa karena kan dia juga biasa di tempat-tempat. Iya, gue emang di mainnya ya kayak di Kemang, terus kayak di daerah-daerah kota sana gitu loh. Mungkin aja dia bisa ngeliat gue. Kan gue nggak mungkin merhatiin orang banget ya, karena kan terlalu banyak orang gitu, crowdnya terlalu banyak gitu loh. Oke, jadi pertemuan itu tuh sebenarnya random ya? Iya, benar. Akhirnya dia ketemu lu di kafe itu, ngajak ngobrol, dan setelah itu lu kasih tahu cerita background atau cerita hidup lu ke dia tuh seperti gua apa? Cerita sih hanya ketika ditanya ya gue cerita, tapi kalau nggak tanya enggak. Maksudnya gue kasih tahu kisi-kisinya, gue pernah jadi DJ gitu. Terus gue akhirnya sekarang balik ke kru film juga kan. Gue abis jadi DJ buka kafe, terus tetap gue balik ke kru film. Oh, jadi lu udah kasih tahu ke dia nih, lu yang buka kafe nih. Iya. Oke, artinya dalam pikirannya dia, oh ini pemilik kafe nih gitu. Pernah berpikir nggak sih bahwa Lisa mendekati lu waktu itu karena memang lu pemilik kafenya, bukan karena pelayan, atau mungkin karena memang tampangnya yang dia suka? Enggak, gue nggak pernah kepikiran untuk kesitunya, tapi maksudnya ya udah sih, gue nothing tulus saya ketika gue lagi deket sama cewek gitu loh, ya udah apa adanya gue aja gitu. Gue nggak mau untuk meninggi ataupun merendah, ya ini gue ya adalah gue gitu loh. Oke, first impression lu kepada Lisa nih pada saat pertama kali bertemu, karena kan sekarang udah berbeda banget. Pada saat itu ya wow gitu loh. Ya kayak gitar Spanyol men gitu loh. Siapa sih nggak mau sama dia dengan bentuk dulunya seperti gitu. Tahu kalau dia model majalah dewasa? Tahu. Dia ada cerita sama gua. Dia banyak cerita juga sih. Dia pernah jadi Miss majalah dewasa gitu loh. Oke. Setelah itu kan berlanjut dari kafe itu, kalian beberapa berita yang saya baca itu kalian keluar bareng ke salah satu klub. Iya. Mabuk bareng. Benar. Nah itu mungkin boleh diceritain seperti apa? Jadi waktu itu kalau nggak salah yang gue inget ya itu hari Sabtu, awalnya itu dia minta anterin ke Roxy gitu untuk beli aksesoris HP lah itu. Terus ya udah gue anterin lah itu ke situ. Nggak lama dia malah nanya sama gue, kamu mau handphone nggak? Kalau gue minta, gue nggak mau, tapi kalau lu mau beliin silakan, gue bilang gitu kan. Akhirnya dibeliin lah itu, handphone. Terus dia dengan bilang kayaknya aku nggak mau pulang deh, capek katanya gitu. Akhirnya kita nginep deh tuh di salah satu hotel di Kemang gitu. Terus malamnya saudara gue nelfon, woi Injul, lu di mana? Lu mau dateng nggak? Sini, ayo ketemuan lu katanya gitu. Ya udah akhirnya kita dugem bareng. Baliknya ya mabok gitu, mabora gitu kan. Ya udah akhirnya ya, dia minta lagi
kayaknya nggak usah pulang lagi, dilanjut aja ya. Kamu dia nggak mau nih, akhirnya gua kasih ke ini Sentul, gua belokin ke Sentul, kita di situ. Nah dan pertama kali ya di situ itu berhubungan intimnya gitu loh. Itu cinta satu malam kalian pertama kali di situ ya. Iya. Setelah itu hubungan kalian seperti apa? Hubungannya sih kayak pacaran nih, maksudnya kita intens gitu. Dia juga dia sering lah, maksudnya dia tidur di kafe gua gitu dengan dia waktu itu dia masih live Bigo gitu lah di situ gitu loh, di studio tato gua. Ada kan di atasnya kan ada ruangan studio tato ya, kadang-kadang live Bigonya di situ gitu. Hubungan kalian itu berlangsung berapa lama, Lin? Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan 4 dari bulan. Dari pertemuan pertama sampai 4 bulan itu. Yeah. Oke, Lino, maaf gua harus tahu bahwa dalam 4 bulan itu untuk bersin itu udah bukan hal yang itu lagi ya, maksudnya. Karena kan dalam beberapa berita juga kita bacanya seperti itu. Ya benar, maksudnya ya gue intens hubungan sama dia, terus gue juga sempet mau ngelamar dia gitu loh. Di tahun itu gue udah sempat ketemu nyokapnya juga udah bilang emang kamu siap dengan apa namanya, dengan sifat Ica kayak gimana. Gue bilang itu hari ya siap. Ya ternyata ya gue jalanin itu selama 4 bulan itu lah, kok ini anak nggak bisa berubah gitu dengan temperamennya dia, dengan tantrumnya dia gitu loh. Oh, yang lu nggak terima itu sifat temperamennya dia? Iya, tantrumnya dia tuh kadang-kadang ya. Gue pernah punya satu proyek kan untuk ngebangun coffee shop ada di daerah Serpong gitu. Dia ngambek gitu, ada salah satu teman gue yang buat ngurusin media buat coffee shop gue, dan dia cemburu. Nah dari situ gue nggak bisa terima sih, maksudnya lu boleh kenal sama cowok, nah masa gue nggak boleh sih kenal sama cewek, dan itu kan emang pegawai gue gitu loh. Dari situ ya gue akhirnya agak ya ilfil aja sih, dan itu gue langsung telepon nyokapnya, gue bilang Ma kayaknya ini udah nggak bisa nih untuk nerusin sama Ica, gue bilang maafin banget Ma. Langsung gue langsung ngomong kok sama nyokapnya gitu. Oke. Awal pertemuan sama keluarganya dia ini berarti lu yang nyamperin gue ke rumahnya, gue sama salah satu tadi kan gue tunjukin gue berempat, nah salah satunya ada yang kecamatan, gue sama dia gitu loh. Daerah Pamulang. Jadi dia udah Pamulang, rumah dia yang di Reni gitu. Gue dateng bulan puasa gitu. Gue inget banget nyokapnya yang masakin gue rendang gitu. Melihat keluarganya Lisa, mungkin waktu lu melihat itu pertama kali seperti apa mungkin? Gue hanya ketemu nyokapnya ya, dan gue ya seperti orang tua pada hal banyak loh, maksudnya dari ibu-ibu yang ada ya, dia ya termasuk ibunya Ica tuh ibu yang baik lah buat gue. Gue bisa diterima di situ, gue bisa dikasih langsung makan sahur di situ ya, buat gue baik lah, nice lah gitu loh. Waktu itu juga Lisa tinggal di situ atau udah ngekos atau? Enggak, Ica masih bolak-balik di situ gitu loh, gitu. Masih tinggal sama nyokapnya. Oke, jadi memang lu udah niat ya untuk mau ngelamar si Lisa ini ya? Udah niat banget gue untuk ngelamar dia gitu. Setelah bertemu orang tuanya, selang berapa hari, berapa lama kalian berdua akhirnya memilih untuk berpisah? Sekitar sebulanan lah, abis lebaran gitu ya udah, ya gue Cheyenne Coffee mau buka ya itu hari ya udah gue langsung putusin aja, karena ya gue nggak kuat juga men, capek juga ketika kita berantem dia ngambek jelas ngebanting-banting barang-barang yang ada di sana gitu loh. Gitu. Oh, kalau berantem dia sering seperti itu ya? Iya gitu deh. Oke. Jelang sebulan kalian berkenalan dan intens bercinta itu kan pengakuannya Lisa kan setelah itu katanya dia hamil. Bukan pengakuannya Lisa. Kalau dari beritanya dari Bang Fikri itu kan setelah itu dia mengaku dia hamil dan dia menghubungi lo. Iya, dia jadi di bulan Mei dia ngaku hamil, katanya gue hamil nih, ya terus mau gimana gue bilang gitu kan, mau diurusin apa enggak, ya udah lu diem aja katanya, biar gue aja. Dan semenjak itu di bulan Juni dia ngambek gitu kan, yang habis kita berantem itu dia ngambek gitu loh. Ya, akhirnya gue bilang kamu nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, udah lu diem aja. Gue hanya nyari tahu waktu itu ya di IG-nya dia, di medsosnya dia gitu loh. Yang gue takutin adalah ya perutnya, bukan dianya sih. Ternyata ya dia jaga gitu. Dan di kehamilan ke-8, di bulan ke-8 dia ngabarin juga, gue mau pulang nih, gue mau lahiran, mau balik gitu kan.
Akhirnya dia pulang itu ke Pamulang, ke rumah nyokapnya. Dan setelah itu nggak lama di bulan Januari dia lahiran. Dia kasih foto ke gua. Dia kasih foto gua dia naked gitu, terus di atasnya CA gitu loh. Itu hari gitu. Dan nggak lama selang CA umur 2 bulan gitu gua ketemu sama gua, dia sama teman gua lagi lagi di jalan. Emang gua niatnya mau syuting itu hari. Ketemulah dia bawa mobil gitu. Bawa mobilnya dia, gua lihat lah. Plat mobil kan gue hafal ya, tanggal lahir gue. Ya udah, akhirnya gue stopin, dia ngobrol. Kita ngobrol tuh di situ, gimana CA? Baik-baik aja. Kalau lu pengen transfer buat beli popok, transfer aja. Waktu itu ya gue kasih cash gitu. Akhirnya gue kasih lo buat beli popok gitu. Tapi dalam kurun waktu dia sedang mengandung itu, lu tanggung jawab mungkin seperti apa? Pernah pokoknya adalah di salah satu temennya dia lagi di rumah temennya di Pondok Cabe segitu, terus dia WA gua, aku kangen nih, pengen ketemuan dong katanya. Itu masih hamilan kecil lah, mungkin 2-3 bulan ya. Aku hamil nih, aku kangen nih, pengen ngidam, kayaknya babynya pengen ketemu sama kamu. Gue datengin itu, gue datangan terus sorenya karena temennya ini lagi ada masalah, suaminya lagi ada masalah dengan itu, kita ke salah satu lawyer di daerah Kuningan gitu loh. Gue nungguin di situ, gue tungguin, gue anterin. Artinya ada ya pengakuan Lisa ke kamu sendiri bahwa dia hamil dan itu anak kamu? Ada. Dan dia sempat nuntut kamu juga nggak sih untuk tanggung jawab waktu itu? Ya dia sih nuntut enggak ya, tapi gue kan gimana ya, gue cowok gitu loh. Sebagai cowok ya lu harus bisa apa yang dikatain dengan pasangan lu, apa yang ngerti ya gue harus bisa siap dan bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini kan akhirnya bersalin di Januari. Setelah itu lu pernah nggak dapat waktu atau dapat kesempatan untuk bertemu dengan? Nggak pernah. Kalau pengen lihat dia pernah bikin bilang ke gue, kalau lu pengen lihat Cea ya gue akan kasih foto atau videonya aja, dan ya, lihat di medsosnya si Lisa ya doang gitu doang. Jadi gue belum pernah ketemu secara langsung gitu. Oke. Jadi kalau mau dirunut ini kan waktu kalian bertemu sampai dia akhirnya bersalin ini kan dalam kurun waktu ini kan dia bertemu nih sama RK nih. Wah, pokoknya setahu gue dia di Juni itu kan di Bali ya, tapi kan yang gue tahu dari statementnya dia Juni itu kan ketemu ya di Palembang. Ya mungkin dalam di bulan Juni itu ya dia bisa aja tektokan Bali Palembang Bali, kan gue nggak tahu karena kan gue nggak di situ gitu. Jadi selama dalam waktu kurun 4 bulan itu ya ketika dia sama gue ya udah kita jalan dulu terus berdua gitu loh, kemana-mana gue anterin gitu bro. Nah, lu nggak pernah dapat waktu untuk ngelihat Cea secara langsung? Nggak pernah bro, nggak pernah. Tapi sebagai ayah, lu tetap ya bertanggung jawab ya? Iyalah, harus bertanggung jawab ya. Gimana sih ketika lu dibilang lu punya anak nih, terus lu disuruh ya hati lu kemana sih gitu, rasa kemanusiaan lu kemana ya, pasti ya lu akan bilang itu anak lu sih. Ketika gue digituin ya gue mempercayai adalah Cea anak gue. Okay. Setelah itu kan lu kena musibah nih, terus hilang. Lisa muncul menggegerkan publik dan mengakui bahwa itu anaknya RK. Otomatis mungkin dalam pikiran lu udah tahu dong kalau misalnya itu gak benar. Iya. Karena awalnya dia udah ngaku ke lu bahwa itu anaknya dia. Nah, alasan apa yang membuat lu ketika lu keluar dari penjara gitu itu dan lu mau speak up dan mau mengakui bahwa Cea itu anak? Awal gua tahu itu ketika nyokap gua ngabarin nyokap gua ya. Jadi kalau di pesantren itu kan kita nggak boleh punya alat komunikasi ya. Harus ada alat komunikasi tapi pesantren? Penjara bro. Oh. Penjara bro, penjara itu kan nggak boleh ya namanya alat komunikasi ya. Jadi ketika lu di penjara itu ada namanya warta suspas, warta khusus pemasyarakatan. Lu hanya dikasih 2 nomor. Kita harus diregister 2 nomor itu. Jadi ketika gua waktu itu gua nelfon nyokap gua lagi nanya-nanya gitu. Terus nyokap gua nanya, "Jul, kok itu si Lisa
sekarang ngakunya punya anak sama Pak RK. Kaget juga gue kan, karena kan gue nggak terbatas dengan gadget atau segala macam ya. TV memang ada, tapi kan TV itu kan hanya berlaku di pagi atau siang. Selebihnya kan jam 4 sore itu kan gue udah masuk ke selnya masing-masing, jadi nggak bisa nonton apa-apa. Akhirnya nyokap gue video call itu sama gue di waktu suspas itu, ditunjukin tuh, nih. Ya udah, akhirnya itu gue bilang, nyokap bilang, kalau emang itu anak lu perjuangin gitu. Dan mama kan dukung, kita semua kan dukung gitu. Tapi kalau bukan ya nggak usah, lebih baik ya. Pas nyokap gue bilang dukung dan ngasih restu ya gue kejar lah. Gitu bro. Itu karena udah dapat dukungan juga ya Iya, dari nyokap gue. Karena kan ya nyokap gue ngajarin ya harus bertanggung jawab gitu. Laki yang benar adalah cowok yang benar adalah cowok yang pengen bertanggung jawab. Cowok tuh yang dipegang cuma 2 bro. Ya kan, mulutnya dan satu lagi. Setelah itu kasus narkoba. Ya itu gimana ya bro, air hujan aja diawali dari awan yang gelap gitu loh. Jadi nggak, lu mau masa lalu kayak kita kayak gimana itu udah masa lalu. Yang penting sekarang aja yang gue jalanin ada masalah gue yang sekarang. Dia mau bilang gue mau pakai narkoba kayak gue udah nggak peduli, karena ya emang itu masa lalu gue. Sekarang dia harus bertanya sama diri sendiri, benar nggak dia dengan diri sendiri. Udah gitu aja kalau gue sih.